Bang, apa sih fungsi imigrasi itu sebenarnya? Karena banyak masyarakat yang nggak tahu. Kalau kita memandang wisatawan yang dimaksud adalah wisatawan mancanegara. Wisatawan mancanegara artinya berarti orang asing. Tidak ada wisatawan yang bisa sampai ke Bali kalau tidak melewati Kemenkumham, yaitu melalui keimigrasian. Mulai dari mana itu, bagaimana memfasilitasi mereka supaya bisa masuk ke Indonesia melalui regulasinya. Sebetulnya imigrasi itu ada di hulu dan di hilir. Bahwa semua orang yang masuk ke Indonesia itu harus melalui pemeriksaan imigrasi di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi. Bahkan ada fasilitas bebas visa bagi negara-negara sahabat. Tujuan itu semata-mata membuat mereka lebih tertarik datang ke Indonesia, pelesir di Indonesia, ya berwisata pada umumnya. Sementara keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di Indonesia itu pengawasannya dilakukan bersama-sama. Nah, apabila terjadi pelanggaran administrasi keimigrasian, inilah yang dilakukan oleh imigrasi sebetulnya. Di mana imigrasi harus menjaga supaya orang asing itu tidak melakukan penyalahgunaan terhadap izin tinggalnya. Atau imigrasi harus menjaga supaya orang asing itu tidak overstay selama berada di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Sejak Bali dibuka bebas karantina dan memberikan layanan visa on arrival per tanggal 7 Maret 2022, kunjungan wisatawan mancanegara mulai meningkat. Jumlahnya 2.130.000 orang. Di tahun 2023 ini, jumlah kunjungannya dari Januari sampai dengan April 1.437.000 orang. Dengan layanan visa on arrival sebanyak 92 negara, di mana ada 10 negara bebas visa kunjungan selama 30 hari. Your name please? What's your name? Kira-kira berapa warga negara asing yang masuk setiap harinya? Untuk setiap harinya, kedatangan WNI, WNA, beserta kru semuanya kisaran 15.000 sampai 16.000 dengan 83 penerbangan in dan out. Ya, oke. Untuk pelabuhan Laut Benoa ini, kita tidak bisa pastikan perharinya ada kapal, karena ini merupakan pelabuhan laut non-reguler. Tapi kalau dirata-ratakan setiap bulannya, kurang lebih 29 kapal, baik kapal yacht maupun kapal lainnya. Nah, terkait dengan kapal cruise, rata-rata satu kapal itu mengangkut kurang lebih 1.000 sampai 2.000 penumpang. Di mana kedatangan 16.000, di keberangkatan pun 16.000. Jadi 32.000 orang yang kita layani untuk kedatangan dan keberangkatan. Every day, per hari? Every day. Go. Action. I love Bali. Okay, one in. And you and happy. What? sorry. Okay. Action. I love Bali. Okay. Wait. Ready? I was ready. When you say. Ooh, I love Bali. 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 Man, I love Bali. I love Bali. New number
Misalnya ada pariwisata, wisatawan yang izin tinggalnya udah habis hari ini, itu gimana caranya? Nah, cukup mudah kok kalau untuk visa on arrival, tinggal hanya melampirkan tiket kembali dengan paspornya. Misalkan, dia pemegang izin tinggal kunjungan dari visa on arrival. Berlaku 30 hari kan, yang di bandara. Kalau dia berniat untuk tinggal di Indonesia lebih dari 30 hari, hari ke-20 ataupun diantaranya silahkan untuk mengajukan. Jangan ditunggu di hari ke-30. Hanya bisa 1 kali. Jadi pemegang visa on arrival itu maksimal berdiam 60 hari sejak kedatangannya. Setiap hari berapa orang? Kita 1 hari melayani kurang lebih 200 sampai dengan 300 permohonan warga negara asing. Setiap hari dia? Setiap hari. Ya sekitar 400-an. Setiap hari 400 yang difoto dan diambil sidik jarinya. 400 orang. Luna Ostium Jacobson, is that your full name? Okay, Luna, right now you're doing the first extension for your visit visa, right? Okay, Luna, where do you stay here in Bali, Luna? In Medawi? And you travel alone here? Alright, Luna, let me take your photo. Look at the camera, please. Perfect. Bung Ras Muhammad. Yeah, man. Are you busy now? Quite busy. I'm quite busy with a lot of projects since I am a musician and also a producer and songwriter in Bali. Yeah. Can you tell your story about yourself? Where you school when you were a child until now? Well, I grew up partially in America, New York City. That's about 1993. So I lived there quite some time, like 12 years. 12 years. Wow. Yeah, so quite a long time. A long time. I learned most of my music there. So when you came to the state, you have a kitas or? Yeah. It was somewhat like a kitas. It was more like a student visa. So do you have ever have problem with immigration there or? Well, no. Alhamdulillah, no. No. Yeah, because you follow the rule. Yeah. Hari, silakan. Apa kabar? Baik. Saat ini. Ya, lebih bagus. Do you free or? Can you just wait 1 minute? I wanna check if there's a restaurant open because I want to order something. Okay. You wanna eat here later? Jadi dari tahun berapa begitu? 94. Ini berapa? Roberto, sudah berapa lama Roberto di Bali? Ya, hampir 29 tahun. Seperti turis. Nanti aku suka Bali, jadi kembali. Jadi pindah ke sini. Roberto sekarang visa kitas atau apa? Aku ada kitas, retirement kitas. Bagaimana menurut Roberto turis dulu sama sekarang? Sekarang gila. Will you speak to my girlfriend? My girlfriend? I tell you for that why, yeah? You tell me. Kalau aku lihat hari ini, banyak turis yang datang, mereka tidak mengerti. Jadi kalau ada upacara dan jalan tutup, mereka mau lewat, tidak bisa lewat. Jadi biasanya mereka bisa dimarahin sama orang lokal, sama jalan sama polisi juga. Aku lihat banyak mereka tidak mengerti. Jadi mereka pikir di sini aku bisa apa aja. Tapi kalau di negara mereka pasti tidak bisa.
Dikutip dari Tribun Bali, video aksi nekat bully tersebut diunggah oleh akun Instagram @infodenpasar pada Sabtu 10 Agustus 2019. Dalam keterangan tertulis, WNA tersebut mengamuk dan menabrakkan diri ke kendaraan yang melintas. And how it's changed a bit. Since I've been coming to Bali, let's say from 2012, before I really moved here, but I feel like it loses a bit of its charm because there's many also like foreigners who don't really care about Bali. They would think it's just like an exotic place to come, and they can bring their Western lifestyle of like maybe, I don't know, maybe where they come from is more intense, so they want to come here and they see more of freedom. But the thing is just like, let's just be free and do whatever it is they want. Oh my God. Mereka pikir ini freedom, cuma freedom. Tapi freedom bukan kamu bisa pukulin semua, bisa lewat kalau ada upacara. Bukan freedom itu disrespect. Bukan freedom. Are you okay? Yeah? What happened? How you can be there? Oh my God, Bule gila ini. Oh my God. Crazy tourist in Bali in the morning. Yeah, but not all tourists. Not all tourists. But I see a lot of growth in which the numbers are coming more and more and more. Like not respecting like speed laws, not respecting traffic laws with no helmets, and also not respecting like we are a modest country. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali berhasil mengungkap jaringan narkoba internasional dengan 3 tersangka warga asing. Hampir 1 kg narkoba jenis kokain senilai 4 miliar rupiah diamankan dari para tersangka. Udah berapa warga negara asing Pak Nori sampai tahun 2003 yang tertangkap? Ada 8 warga negara asing, warga negara Ukraina, Rusia, Australia, dan Inggris. Itu dari kita sendiri, BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi yang melakukan penangkapan. Dan dari BNNK ada 2 warga negara Austria dan Kanada. Kemudian ada yang dideportasi, 2 orang warga negara Rusia. Dan ini pun juga kita terkoordinasi dengan teman-teman imigrasi ya di bandara maupun di pelabuhan. Sehingga apabila ada kasus yang bersifat mengarah kepada narkotika itu sendiri, ya dilakukan pendalaman. Ya tentunya biasanya ya tetap ujung tombak imigrasi, teman-teman imigrasi yang langsung terkonek tuh, karena mereka kan punya grup dan kantor posko BNN, baik itu pusat maupun wilayah juga ada ruang khusus di bandara juga. Kedua orang ini kita akan usir, kita deportasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan tidak akan diizinkan masuk ke Indonesia. Sempat viral di sosial media, bule penjual burger di kawasan Kuta Bali diamankan petugas imigrasi Ngurah Rai Bali. Tyler DeLorean, warga asal Inggris ini tidak lagi terlihat menjajakan burger menggunakan sepeda motor modifikasinya di sekitar Monumen Ground Zero, kawasan Kuta, Badung, Bali. Petugas kantor imigrasi Ngurah Rai akhirnya mengamankan pria tersebut. Menurut petugas, Tyler tidak bisa menunjukkan paspornya saat diinterogasi. Selain itu, Tyler tidak memiliki tempat tinggal tetap yang layak. Selama ini, Tyler hanya tinggal di sebuah tenda yang didirikannya di Gang Kopis, Kuta. Petugas sementara menempatkannya di rumah detensi imigrasi Ngurah Rai hingga proses keimigrasiannya selesai. Gimana Bang caranya jajaran imigrasi dari Kemenkumham ini mengatasi masalah ini? Karena di Bali itu setiap minggu ada aja warga negara asing yang masalah. Bagaimana mengatasinya supaya semakin berkuranglah ya warga negara asing itu melakukan pekerjaan yang ilegal di Indonesia. Kalau kita langsung dari awal, wah si A datang ke Indonesia mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, kita langsung bisa deteksi dia akan bekerja? Tidak. Itu terjadi dulu baru kita bisa tahu. Itu kalau mau mendeteksi tenaga kerja asing yang ilegal. Setelah ada kejadian, ada informasi baru kami ketahui.
Tingkah nyeleneh lagi-lagi dilakukan warga negara asing di Pulau Dewata. Salah satunya adalah seorang bule Amerika yang menjadikan mobil angkutan sebagai kendaraan wisata. Viral di media sosial, bule menjadikan angkot sebagai transportasi wisata untuk mengantar sejumlah wisatawan ke lokasi surfing di Bali. Terkait hal tersebut, unit patroli lalu lintas Satlantas Polresta Denpasar memburu angkot biru ini. Berdasarkan pemeriksaan, angkot bernomor polisi DK 1892BT dikemudikan Jart Brandon Mel, WNA Amerika Serikat yang tinggal di kawasan Canggu, Badung. Ini cerita agak unik ini sebetulnya nih yang bule-bule angkot ini. Jadi sebetulnya bule ini kerja di salah satu perusahaan asing di Indonesia, perusahaan besar. Nah kemudian dia pakai izin tinggal resmi di Indonesia. Dia menggunakan kitas di sini untuk bekerja. Nah angkot ini dibawa sendiri sama dia, tapi dia nggak pernah narik sebetulnya. Nah cuman kan kelihatan nih fisiknya bule, tapi bawa plat kuning, heboh lah, viral lah. Padahal sebetulnya yang salah itu yang jual mobil. Kok mobil plat kuning dijual kepada bule? Memang aneh-aneh aja kelakuan orang ini. Selamat siang. Komandan. Terima kasih. Sekarang banyak sekali Pak Dirjen terkait di Bali, itu kasus sebenarnya banyak benar dengan WNA. Baik yang sudah viral maupun tidak viral. Nah, menyikapi ini bagaimana Pak Dirjen? Memang secara formal kita mengayomi mereka sebagai turis. Tapi apakah sebagai turis akhirnya kita di negara kita dia melakukan semau-maunya? Bahkan saya mau sampaikan lagi adalah kita ada wacana, bukan wacana, lagi persiapan person of interest. Person of interest itu artinya adalah orang-orang di luar negeri yang berbahaya, yang kemudian kita masukkan. Kita punya direktorat intelijen, ya, itu kita inventarisir. Kemudian itu menjadi dasar untuk melakukan penangkalan. Karena cegah dan tangkal kita hanya berlaku 6 bulan kali 2. Nggak cukup. Jadi kita juga perlu punya kewenangan untuk nolak orang 5, 10, 15 tahun. Seperti kawan-kawan saya dulu, saya mahasiswa di Amerika, dia nggak bayar kartu kredit, sampai sekarang nggak bisa ke Amerika. Gitu. Nah sekarang kalau kita pakai cegah tangkal, cuma berlaku 6 bulan kali 2. Nah makanya kita mau pakai satu mekanisme baru. Jadi kita bahkan mau mengusulkan perubahan undang-undang imigrasi. Gitu. Karena sudah tidak lagi bisa menjawab semua dinamika yang terjadi kemarin atau hari ini maksudnya. Kesal karena banyak wisatawan mancanegara berulah di Bali. Wisatawan asing berulah di Pulau Dewata, Bali. Sejumlah warga negara asing kembali berulah di Bali yang terbaru melepaskan pakaian di tengah pertunjukan tari yang berujung pada deportasi. Polisi menduga WNA ini mengalami depresi karena kehabisan uang di Bali. Selanjutnya, polisi akan berkoordinasi dengan imigrasi untuk menindaklanjuti perbuatan WNA itu. Fuck you, Indonesia! I
you money, I'm gonna come. I give you money. Kalau dia bikin kriminalitas tuh kan gimana, tidak bagus jadinya. Tamu-tamu lain pada komplain jadinya. Istilahnya seperti selesai minum mabuk, bikin ulah dia. Itu masyarakatnya jengkel. Kalau kita main hakim sendiri kan kena hukum jadinya. Lebih bagus ya pemerintah aja turun tangan. It's a little bit of a tourist problem. When people go on their holiday, they want to forget about their job, they want to forget about their work, and they just want to have fun. And they don't want to think about anything. So, other countries have problems with tourists as well. Spain, Thailand. Look, you don't stop the ball. Please don't touch me. Hey, please. You don't stop the Balinese people with no helmet. All people don't many stop. I don't think that's good. Like, people should wear helmet. They should respect the rules of the traffic here. Take it easy. Don't go too fast. Because there's many accidents, and I think that could be avoided if they go a bit slower and maybe use the helmets. Maraknya laporan pelanggaran warga negara asing dari Rusia dan Ukraina. Gubernur Bali mengusulkan wacana pencabutan visa on arrival bagi WNA yang bermasalah. Kalau saya harus cabut, ya saya harus pertimbangkan dulu dampaknya. Ya. Kemudian kan kita juga bisa ambil contoh. Rusia juga ada di Thailand, ada di negara lain, mereka tertib-tertib aja. Ya kan sekarang masalahnya ketertibannya, ya itu dulu kita beresin. Baru kemudian kita cabut. Jangan langsung kita eskalasi untuk mencabut, sehingga nanti kebijakan itu jadi tidak konsisten. Sementara yang dibutuhkan untuk kita itu adalah kebijakan konsisten dan kontinu. Belum diputuskan karena kan ini saya bertemu dengan mereka juga meminta, mereka juga menanyakan itu. Pada prinsipnya bagaimana Pak usulan? Kan harus dibahas bersama, mana bisa kita putuskan sendiri-sendiri. Dari pariwisata seperti apa, dari Pemda seperti apa, dari Kemlu. Ini kan semua harus kita jaga dengan baik, ya. Bang Salma, ini kan sering viral tuh warga negara asing yang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan di Bali. Udah berapa yang dideportasi Bang tahun 2023 ini? Dari Januari sampai dengan kemarin itu ada 144 warga negara asing yang kita deportasi hanya dari Bali saja. Selama ini masyarakat berpikiran bahwa deportasi yang dilakukan oleh imigrasi itu menggunakan uang negara. Padahal deportasi itu dilakukan dengan menggunakan uang yang bersangkutan sendiri. Atau kalau memang tidak sanggup juga, nanti negaranya melalui perwakilan yang ada di sini yang akan membayar tiket kepulangannya. Ini ruang penjagaannya, penerimaan deteni yang dari kantor imigrasi, Kurahrai, Denpasar atau Singaraja, atau ada pengiriman dari NTB, Hadim Lombok, terus Sumbawa, dan juga dari Bima diterima di sini. Untuk blok sendiri ada 17 blok di sini. Jadi mungkin kapasitas sebenarnya banyak sampai bisa 60 orang, 70 orang. Oke, bisa dilanjutkan sama Pak Babai nantinya. Saya masih ada giat lain, jadi saya harus meninggalkan. Salat doang deh, ruangan. Ya. Oke, sip. Ini Bung Sirodenim ini sebenarnya melaksanakan sebagian tugas keimigrasian aja di bidang pendeportasian, pengawalan, pengisolasian. Jadi siapa mereka? Mereka yang diproses di kantor imigrasi karena ada kesalahan atau tidak ada izin keimigrasian atau menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian yang masih membutuhkan waktu untuk proses pemulangannya. Rudenim itu sekarang aja. Kalau dulu itu namanya karantina. Sebenarnya Rudenim ini kalau kita bandingkan dengan lapas sama aja, penjara juga. Karena mereka di sel. Malah mereka tidak tahu kapan keluarnya. Kalau tidak punya ongkos, mereka nggak pulang. Apalagi kalau kedutaannya nggak ada di Indonesia. Kita harus koordinasi. Seperti waktu itu ada dari Eropa Timur, di mana kedutaannya yang adanya di Hong Kong. Kita koordinasi ke Hong Kong. Bagaimana makan mereka ini? Nah, untuk makan mereka jadi
negara yang tanggung 3 kali 1 hari. He give you morning breakfast 7 o'clock and 11 o'clock give you again lunch and dinner 5 o'clock. You can have shopping every Tuesday. You have request also for call. You can use your phone. I am not have phone. My phone broke. He helped me, give me phone for office. You can use office phone. He take care of you until you go back your country, not sit in the street or sleep in the street. No, one destination you. Ada yang lama nggak? Paling lama gitu di sini? Ada. How many long you in Budeni? In here? Yeah, before I came here, I was at Norah Rai, New Sadwa, 1 year, and here 7 years. 7 years? Yeah, and 7 years. Tapi kondisinya orang tersebut nggak mau pulang ke negaranya. Kalau kasus demi kasus sih banyak. Cuman mayoritas, mungkin persentase boleh dibilang sampai dengan 50% adalah overstay. Why you in rumah imigrasi? Because I am over days already now. How many long overstay? 1 month. This why I go alone for police station to get myself alone. He helped me. This Dambasar police station. He called immigration to continue with her, and after 4 days he bring me in the another office immigration here Dambasar, and he bring me here to continue with consulate in Jakarta, and now still process my document. I already today signed and all papers ready now to go back in Egypt. Untuk sekarang ini kami sudah mengeluarkan berupa SE, surat edaran, yang diisi adalah bagaimana wisatawan yang harus dilakukan di Bali dan apa yang dilarang. Nah, kami sekarang sudah mentransformasikan menjadi flyer biar lebih mudah. Itu kami akan lakukan dengan imigrasi. Nah, setiap masuk akan diberikan ini, kita pun akan menyiapkan satu QR sehingga wisatawan mancanegara bisa scan dan bisa baca sendiri di dalam gawainya. Sebuah leaflet atau selebaran yang dicetak berukuran 10 kali 5 cm itu dibagikan sejak awal Juni 2023 kepada warga negara asing yang baru tiba di Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Selebaran yang berisi hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama tinggal di Bali itu diselipkan pada paspor WNA usai pemeriksaan imigrasi di saat kedatangan. Putih sekali. Langsung masuk. Ada nggak pesan yang mau Roberto sampaikan kepada teman-teman turis yang datang ke Bali? Ya, saya pikir harus baca buku dulu sebelum datang. Kalau tidak mau mengerti yang lain, kenapa datang ke sini? Itu masalahnya. Kalau mau datang ke Indonesia atau mau ke Amerika atau mau ke mana-mana, harus mengerti orang sana, orang lokal, di mana aja. Well, I think they should not behave like that. They should respect the local rules and behave nicely because they are not in their country. I mean, they must behave even nice in their country, but when you visit a country, you just do have to respect the rules. That's the basic. In my opinion, we came here because we wanted to respect the culture, experience the culture, respect the religion, and respect the people. And try to learn from our people, you know, because when you come here to Indonesia, you can learn a lot. I'm learning every day. I'm Indonesian, but I'm learning every day of like what our culture is. So deep, it's so spiritual, and we basically, one of our cultures is just like, once we make friends with Indonesians, we become family. What do I think about the tourists? Like, the tourists are nice. I don't have any complaints about the tourists. That's my thoughts. Is that right? I don't know. Personally, I really like Bali. Like in the Netherlands, I was very stressed because we have to do like a lot of things in a certain time limit. And here the people are like very like more relaxed, and I really like that. And the people are also very nice.
I like Bali so much. Indonesia in general, it's why it's the third time I came in Indonesia. The process of getting the visa at the airport was very easy, so I didn't face any problems. I got a brand new woman. Her name is Rosalie. Got a brand new woman. Her name is Rosalie. She ain't too pretty, but she's got what I need. Okay? Alright. Oke Roberto, Terima kasih banyak. one word Okay. for Bali. Peace and love. Thank you, man. Thank you. And cut. What are you doing in Bali? Holiday. How many people with you? Okay, 20 days. Do you have your passport? What do you think about Bali? Nice. Nice. Okay. Okay. See you later. Thank you so much. Yeah. Om Swastiastu. Bali adalah pulau dewata terletak di Indonesia. Dan Bali terkenal dengan budaya yang unik dan alamnya yang menakjubkan. Bali juga merupakan rumah bagi banyak pura, dan Bali telah dinobatkan sebagai salah satu pulau terindah di dunia. Bali begitu berwarna dengan perpaduan adat istiadat, alam, dan keyakinan, kepercayaannya sehingga membuat Bali menjadi lebih unik dan hanya ada satu-satunya di dunia. Masyarakat di Pulau Bali ini juga sangat ramah dan hangat, itulah yang membuat kita selalu kembali lagi ke Bali. Selamat datang di Bali. Om Santi Santi Santi.